Brosis, salam sejahtera buat semua. Kalau kita bicara tentang mitologi Yunani kuno, pasti ada satu kisah yang cukup unik bahkan terkesan aneh, yaitu kisah Oedipus. Ceritanya katanya dia harus menjalani takdir yang sangat berat, harus membunuh ayahnya sendiri dan kemudian menikahi ibunya tanpa sadar. Banyak orang yang langsung berpikir, kok bisa ya begitu? Tapi sebenarnya kisah ini punya makna filosofis yang dalam banget loh. Pasti banyak yang penasaran kenapa kisahnya seperti itu. Apa makna sebenarnya di balik cerita yang terkesan aneh ini? Dan apa pelajaran yang bisa kita ambil? Yuk kita bahas jelas, gaul tapi tetap sopan berdasarkan sumber mitologi klasik dan analisis ahli ya. Kisah Oedipus berasal dari mitologi Yunani kuno yang diceritakan oleh penyair seperti Sophocles dalam drama terkenal Oedipus Rex. Ceritanya dimulai dari kerajaan Thebes, di mana Raja Laius dan Ratu Jocasta punya seorang putra yang diberi nama Oedipus. Saat Oedipus baru lahir, mereka pergi ke nabi untuk meminta ramalan tentang masa depan anak mereka. Nabi tersebut mengatakan bahwa anak mereka akan membunuh ayahnya sendiri dan kemudian menikahi ibunya. Takut dengan ramalan itu, Raja Laius memutuskan untuk mengubur anaknya hidup-hidup di bukit. Tapi untungnya seorang gembala menemukan dia dan membawanya ke kerajaan Korintus, di mana dia diadopsi oleh Raja Polybus dan Ratu Merope. Oedipus tumbuh besar sebagai putra mahkota Korintus dan tidak tahu bahwa dia adalah anak angkat. Saat dia dewasa, dia juga pergi mencari ramalan dan diberitahu bahwa dia akan membunuh ayahnya dan menikahi ibunya. Takut untuk menyakiti orang tua angkatnya, dia memutuskan untuk pergi meninggalkan Korintus dan tidak pernah kembali. Saat sedang dalam perjalanan, Oedipus bertemu dengan seorang pria tua yang naik kereta dan bersikeras untuk mendapatkan jalan dulu. Ada bentrokan kecil yang berkembang menjadi pertempuran dan Oedipus akhirnya membunuh pria tua tersebut beserta pengawalnya. Dia tidak tahu bahwa pria tua itu adalah Raja Laius, ayah kandungnya yang dia tidak kenal. Setelah itu, Oedipus sampai di kerajaan Thebes yang sedang dalam kesusahan besar. Kerajaan ini sedang diserang oleh makhluk buas bernama Sphinx yang selalu bertanya pada orang yang lewat dan orang yang tidak bisa menjawab pertanyaannya akan dimangsa. Pertanyaan Sphinx adalah, makhluk apa yang punya 4 kaki di pagi hari, 2 kaki di siang hari, dan 3 kaki di malam hari? Oedipus berhasil menjawab pertanyaan itu dengan benar. Manusia yang merangkak saat bayi, berjalan dengan 2 kaki saat dewasa, dan menggunakan tongkat saat tua. Sphinx yang kalah lalu bunuh diri, dan rakyat Thebes yang sangat senang menjadikan Oedipus sebagai raja baru mereka. Sebagai tanda terima kasih, mereka menikahkan dia dengan Ratu Jocasta yang ternyata adalah ibunya kandung yang dia tidak kenal. Banyak orang yang pertama kali dengar kisah ini langsung berpikir bahwa cerita ini sangat aneh atau bahkan tidak pantas. Tapi sebenarnya kisah Oedipus bukan hanya cerita sembarangan. Dia punya makna filosofis yang sangat dalam bagi masyarakat Yunani kuno dan bahkan hingga sekarang. Masyarakat Yunani kuno percaya bahwa takdir adalah sesuatu yang sudah ditentukan oleh para dewa dan tidak bisa dihindari, bahkan oleh raja atau orang yang paling kuat sekalipun. Oedipus mencoba segala cara untuk menghindari takdirnya, tapi akhirnya tetap menjalani apa yang sudah ditentukan. Kisah ini juga berbicara tentang bagaimana kita sering tidak tahu tentang diri kita sendiri dan masa lalu kita. Oedipus tidak tahu bahwa dia adalah anak Raja Laius dan Ratu Jocasta, sehingga dia tidak menyadari tindakan apa yang dia lakukan. Saat dia akhirnya tahu kebenarannya, dia merasa sangat bersalah dan menusuk matanya sendiri karena tidak bisa menerima kebenaran yang pahit. Di dunia psikologi modern, ahli seperti Sigmund Freud membuat teori yang disebut Oedipus Complex yang mengatakan bahwa anak laki-laki pada usia tertentu memiliki perasaan cinta yang tidak sadar kepada ibunya dan rasa iri kepada ayahnya. Meskipun teori ini sangat diperdebatkan, namanya diambil dari kisah Oedipus ini.
Meskipun Oedipus melakukan tindakan tersebut tanpa sadar, dia tetap merasa bertanggung jawab dan mengambil konsekuensinya, seperti mengasingkan diri dari kerajaan Thebes. Ini mengajarkan bahwa kita harus selalu bertanggung jawab atas tindakan kita, bahkan jika kita tidak sengaja melakukan kesalahan. Kisah Oedipus tidak hanya hidup dalam mitologi Yunani kuno, dia juga menjadi inspirasi bagi banyak karya seni dan budaya di seluruh dunia. Penyair Yunani Sophocles membuat 3 drama terkenal tentang Oedipus, Oedipus Rex, Oedipus et Colonus, dan Antigone. Drama-drama ini sampai sekarang masih sering dipentaskan di teater di seluruh dunia karena maknanya yang dalam. Banyak seniman terkenal seperti Rubens, Ingres, dan Picasso membuat lukisan tentang adegan-adegan penting dalam kisah Oedipus, seperti pertemuan dengan Sphinx, atau saat dia mengetahui kebenaran tentang keluarganya. Banyak film dan acara televisi yang mengambil inspirasi dari kisah Oedipus, seperti film Oedipus Rex karya Pier Paolo Pasolini, atau acara TV yang menggunakan konsep takdir yang tidak bisa dihindari. Penulis terkenal seperti Thomas Mann dan Jean Cocteau juga membuat karya yang terinspirasi oleh kisah Oedipus, dengan mengubahnya agar lebih relevan dengan zaman modern. Bagi banyak ahli mitologi dan filsuf, kisah Oedipus punya banyak pelajaran berharga yang bisa kita terapkan dalam hidup kita. Oedipus mengalami masalah karena dia tidak tahu tentang diri sendiri dan asal-usulnya. Ini mengajarkan kita untuk selalu berusaha mengenal diri sendiri dengan baik, kekuatan, kelemahan, dan masa lalu kita, agar kita bisa membuat keputusan yang lebih baik. Meskipun masyarakat Yunani kuno percaya pada takdir yang tidak bisa diubah, kita di zaman modern bisa melihat bahwa kita punya kebebasan untuk membuat pilihan sendiri. Kita tidak bisa mengubah masa lalu, tapi kita bisa memilih bagaimana kita menghadapi masa depan. Meskipun Oedipus melakukan kesalahan tanpa sadar, dia tetap mengambil tanggung jawab. Ini mengajarkan kita untuk selalu bertanggung jawab atas tindakan kita, dan juga belajar untuk memaafkan diri sendiri dan orang lain ketika terjadi kesalahan. Oedipus memutuskan untuk pergi meninggalkan rumah karena takut dengan ramalan. Kadang-kadang kita juga sering membuat keputusan berdasarkan rasa takut, yang justru bisa membawa kita ke situasi yang tidak diinginkan. Kita perlu belajar untuk menghadapi rasa takut dan membuat keputusan yang bijak. Ahli mitologi dari Universitas Athena menyatakan bahwa kisah Oedipus adalah cerita tentang manusia dan perjuangannya untuk memahami diri sendiri dan dunia di sekitarnya. Meskipun cerita ini terkesan keras, maknanya tetap relevan sampai sekarang. Mempelajari kisah seperti Oedipus juga membantu kita untuk lebih memahami budaya kuno dan bagaimana orang di masa lalu melihat dunia. Kisah ini menunjukkan bahwa masyarakat Yunani kuno sangat menghormati kekuasaan para dewa dan percaya bahwa takdir adalah sesuatu yang sudah ditentukan. Ini membantu kita memahami bagaimana mereka membuat keputusan dan menghadapi masalah dalam hidup. Kisah Oedipus juga menunjukkan nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, dan penghormatan kepada orang tua yang masih menjadi nilai penting di banyak budaya hingga sekarang. Mitologi seperti kisah Oedipus bukan hanya cerita hiburan, tapi juga cara masyarakat kuno untuk mengajarkan pelajaran hidup dan menjelaskan hal-hal yang tidak bisa mereka pahami dengan ilmu pengetahuan. Jadi kesimpulan ya, kisah Oedipus yang terkesan aneh sebenarnya punya makna filosofis dan budaya yang sangat dalam. Meskipun cerita tentang menikahi ibunya sendiri terdengar tidak biasa, tapi di baliknya ada pelajaran berharga tentang diri sendiri, tanggung jawab, dan bagaimana kita menghadapi takdir dalam hidup. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari kisah ini untuk hidup lebih baik, mengenal diri sendiri dengan lebih baik, dan selalu bertanggung jawab atas tindakan kita. Jangan lupa bagi cerita ini ke teman-teman ya, supaya lebih banyak orang tahu tentang mitologi klasik yang kaya akan makna. Kalau suka konten ini, jangan lupa like, share, dan subscribe buat dapat info segar lainnya. Terima kasih sudah nonton, tetap semangat belajar tentang budaya dan sejarah ya.